Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, ayat 153 dari surah Al-Baqarah ini memuat perintah Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin pada saat mengalami kesulitan-kesulitan dan permasalahan dalam hal apapun, agar memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan kesabaran dan sholat. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan mengupas terkait dengan sholat pada tema perbaiki sholat, hidupmu pasti berubah. Saudara-saudaraku, kita sering mendengar ayat ini dari para penceramah saat menyampaikan nasihatnya tentang salah satu cara menjemput pertolongan Allah Ta'ala, yaitu dengan beribadah, sholat. Pertanyaannya, sholat seperti apa yang bisa menjemput pertolongan Allah dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami cobaan, ujian, kesulitan-kesulitan dan permasalahan apapun? Banyak yang mengatakan, saya sholat tapi hidup saya begini-begini saja. Banyak yang bilang, saya sudah sholat tapi doa-doa saya belum diijabah. Saya sudah sholat tapi permasalahan saya ada saja, tidak berhenti, belum dapat teratasi. Saya sudah sholat tapi kok sering dapat musibah dalam hidup saya, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudaraku, kita dalam hal ini perlu belajar sholat seperti apa yang bisa menghadirkan pertolongan Allah Ta'ala secara khas, secara istimewa. Tentunya sholat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan kita upayakan mampu mencapai taraf qurratu aini fis shalah, kesejukan jiwaku, batinku, dan aku dapatkan suatu kelezatan, kenikmatan hidup di dalam sholat-sholat. Tentunya sholat yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW penuh dengan ketenangan, penuh dengan penghayatan dan kekhusukan. Dan insya Allah Ta'ala kita akan mencontoh apa yang diteladankan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk mengetahui itu semua, saudara-saudaraku, kita renungkan sebuah kisah menarik yang pernah disampaikan oleh sahabat Nabi Karim SAW bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dahulu di masa Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang laki-laki di kota Madinah yang melakukan perjalanan antara Syam dan Madinah untuk berdagang. Di tengah perjalanan, laki-laki itu dirampok. Ia diberhentikan oleh seorang laki-laki dan diambil hartanya, dihunuskan pedang kepadanya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Fulan, jika engkau menginginkan hartaku, ambillah, dan biarkan aku melanjutkan perjalananku." Perampok itu mengatakan, "Adapun harta itu sudah menjadi milikku, dan sekarang aku menginginkanmu, aku ingin membunuhmu." Karena sikonnya sangat tidak memungkinkan untuk lari dari desakan perampok itu, pedagang mukhlis itu berkata, "Wahai Fulan, jika engkau ingin melukai aku dan membunuhku, silakan.
Tapi sebelum engkau melakukan itu, ada satu permintaan dariku. Aku minta kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Mendengar hal itu, perampok itu lalu memberinya kesempatan sedikit waktu. Ya sudah, kalau begitu sholatlah, aku akan menunggumu. Lalu pedagang itu pun memulai mengerjakan sholat. Sholat yang sangat khusyuk, sholat yang sangat penuh dengan penghayatan. Setelah ia membaca iftitah Al-Fatihah, lalu ia membaca ayat 62 dari surah An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Bukankah dia, yaitu Allah, yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi? Apakah selain Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Saudaraku, inilah ayat yang dibaca pedagang mukhlis tadi dalam sholatnya. Ia membacanya dengan penuh penghayatan dan keberihan, sambil batinnya mengatakan, wahai Allah Tuhanku, bukankah engkau yang mampu memperkenankan doa orang yang tengah dalam kesulitan, yang tangan-tangannya terputus tak berdaya? Dia baca pelan, dihayati dengan sedemikian khusyuk. Bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang mudtar, dalam keterpaksaan, dalam kesulitan yang mencekam, menghimpit, apabila ia berdoa meminta pertolongannya? Dan bukankah dia yang kuasa menghilangkan kesusahan yang menimpa siapapun? Sehingga muncullah keyakinan yang luar biasa dalam dirinya, bahwa saat ini tidak ada jalan lain, satu-satunya harapannya hanya Allah Ta'ala semata. Ia dalam kondisi mudtar tadi, kesulitan, terancam ya. Siapa yang bisa memperkenankan dan mengabulkan doa-doa orang seperti ini jika bukan Allah Ta'ala? Saudaraku, selesai sholat dan berdoa, tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian hijau bercahaya dengan menunggangi kuda berwarna abu-abu sambil mengeluarkan pedang. Lalu perampok tadi mencoba menyerang orang itu dengan pedangnya juga. Laki-laki berpakaian hijau itu dengan cepat menendang perampok itu dengan kudanya. Perampok pun terjatuh, terpental, dan mengembuskan nyawa terakhirnya. Pedagang mukhlis itu pun bertanya, siapakah Tuhan yang menolong aku? Ketahuilah, aku adalah malaikat yang turun dari langit ketiga yang diutus oleh Allah Ta'ala, jawabnya. Subhanallah. Kemudian malaikat itu berkata, ketika kamu berdoa kepada Allah kali yang pertama, kami para malaikat mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit, sehingga para malaikat bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba muncullah doamu yang kedua, hingga pintu-pintu langit terbuka, menampaklah cahaya yang sangat terang. Dan di saat doamu yang ketiga engkau panjatkan, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril kepada kami, seraya berseru, siapakah di antara kalian wahai para malaikat yang mau menolong hamba Allah itu? Lalu aku, yaitu malaikat yang berpakaian hijau bercahaya tadi, memohon kepada Allah agar dia mengizinkan aku melaksanakan tugas ini. Lalu ia berkata, wahai hamba Allah, ketahuilah, barang siapa yang berdoa dengan doa yang engkau baca ini,
disertai keperihan dan kesedihan, penderitaan, kesulitan, kesusahan, maka Allah akan melepas dari kesulitan-kesulitan itu, akan melepaskan dari semua itu, dan akan menolongnya dengan cara istimewa. Saudara-saudaraku, inilah kisah tentang keajaiban sholat dan doa seorang pedagang mukhlis yang soleh, yang mungkin jarang kita dengar, yang dengan sholatnya seperti itu Allah mendatangkan pertolongan istimewa kepadanya. Ia berpegang teguh pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini adalah janji Allah Ta'ala, saudaraku. Dan jika seseorang menyembah Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertanyaannya, sholat seperti apa yang dikerjakan pedagang ini, yang dengan sholat itu Allah mendatangkan pertolongan yang khas kepadanya? Rahasianya adalah karena ia mengerjakan sholat dengan ihsan. Tentang ihsan ini kita teringat dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Jika engkau sedang beribadah menyembah Allah, sedang sholat, maka kerjakanlah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia sedang melihat dan memperhatikan engkau. Inilah taraf atau maqam tertinggi seseorang dalam sholat-sholatnya, seperti yang dilakukan, yang dialami seorang hamba yang berprofesi sebagai pedagang tadi. Saudara-saudaraku, di sini Nabi suci Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sholat yang langsung terkoneksi dengan Allah Ta'ala. As-sholatu sillatun. Sholat itu adalah sarana berkomunikasi seorang hamba dengan Tuhannya, terkoneksi dalam yakin dan iman, sampai kita seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Lalu dalam kondisi sholat yang demikian itu, seseorang atau kita meminta pertolongan Allah dengan penuh keyakinan. Itulah sholat yang dapat mendatangkan pertolongan Allah. Saudaraku, jika dalam sholat kita tidak dapat melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita, dan itu pasti. Artinya bahwa Allah pasti mendengar, menyaksikan kita, melihat kita, sedang menunggu apa yang kita mohonkan dan butuhkan. Maka seseorang yang bisa mengerjakan sholat seolah-olah bisa berjumpa atau melihat Allah, lalu dengan yakin ia minta pertolongannya, seperti pedagang soleh tadi, maka sholat seperti itulah sholat yang disebut dalam ayat ista'inu bis sobri was sholat, memohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sholat yang dapat mendatangkan pertolongan dan mampu menjadikan seseorang memiliki keunggulan dalam hidupnya. Sholat yang mampu membuat seseorang berubah dari semua keadaan hidupnya. Masya Allah. Saudara-saudaraku, untuk itu kita perbaiki sholat-sholat kita, maka hidup kita akan mengalami perubahan lebih baik dan memiliki kekuatan dahsyat dari Tuhan yang Maha Baik. Kita akan mampu berlepas diri dari kedalaman lumpur permasalahan-permasalahan dan kesulitan-kesulitan. Seperti pedagang soleh tadi, ia kerjakan sholat penuh kekhusyukan dan tawajuh. Kondisi layaknya seseorang yang terpaku di dalam kubang kesulitan, penderitaan, ketidakberdayaan, tidak mampu bergerak dalam himpitan, diiringi keperihan, rasa kekhawatiran dan takut akan Allah Ta'ala, dan mampu menghadirkan rasa senyap, keheningan, kesendirian, dan asyik di dalamnya.
Saudaraku, selain itu, kita perlu melakukan sholat dengan penuh kehati-hatian dan perhatian. Terkait hal ini, teringat dengan sabda Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu, bahwa keindahan sholat ada dalam sholat yang didirikan dengan segala kehati-hatian dan penuh perhatian. Jika tidak demikian, maka sholat itu akan menjadi hal yang tidak bernilai dan tidak akan memberikan keberkatan. Kita perlu camkan sabda beliau ini di dalam diri kita. Lalu apa yang sekarang kita pikirkan? Tentu kita ingin merubah cara-cara sholat kita, dalam artian kita perbaiki sholat-sholat kita sehingga kita akan bisa seperti ini, seperti sholatnya, seperti apa yang dialami oleh seorang pedagang mukhlis tadi. Saudaraku, apa yang kita ketengahkan ini semuanya sesuai tujuan diciptakannya manusia ke dunia oleh Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terkait dengan ini, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayatullah ta'ala bin Nazil Aziz mengingatkan kita tentang tujuan hidup manusia, bahwa tujuan hidup manusia adalah meraih kecintaan Allah Ta'ala. Bila manusia berhasil mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, itu berarti berhasillah ia mencapai tujuan hidupnya. Namun bila ia tidak berhasil meraih kecintaan Tuhan, maka gagallah ia mencapai tujuan itu. Untuk meraih kecintaan Allah, kita harus mendahulukan kepentingan agama di atas kepentingan dunia. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini, dan kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Namun, kematian pasti datang kepada semua orang. Kadang-kadang, kematian itu datangnya begitu mendadak tanpa terduga sama sekali. Oleh karena itu, kita jangan lengah dan jangan lalai. Tetaplah menjalani hidup ini dengan ketakwaan. Nilai seseorang di sisi Allah adalah terkait dengan takwanya, bukan ukuran-ukuran lahiriah duniawinya. Lebih lanjut, beliau bersabda, akan tetapi tidak berarti kita tidak boleh meraih dunia ini. Justru, jadikan dunia ini sebagai khadim bagi akhirat kita. Raih dunia ini untuk kebaikan akhirat. Jangan dunia ini menjadi penghalang untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala. Kemudian di akhir nasihatnya, beliau berpesan kepada para orang tua agar juga memperhatikan tarbiyat kerohanian, tarbiyat agama kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, para orang tua jangan hanya memikirkan keberhasilan dunia bagi anak-anaknya. Orang tua yang tidak membekali anak-anaknya dengan ilmu agama adalah orang tua yang zalim terhadap keturunannya. Saudaraku, tarbiyat hakiki, tarbiyat yang utama kepada anak-anak kita adalah mengarahkan mereka mengerjakan sholat. Dan jadikanlah mereka orang-orang yang mampu menegakkan sholat seperti sholatnya seorang pedagang yang soleh tadi, yang mampu mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala, yang mampu mendatangkan suatu karunia yang khas dari Allah Ta'ala, sehingga ada perubahan di dalam hidupnya. Supaya apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini, saudaraku, tercapai semua. Mari kita berangkat dari diri kita, perbaiki sholat-sholat kita. Insya Allah hidup kita akan berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan keistimewaan dari Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.